Oke ya. Ya, kita mulai saja ini dari paket pertama ke pertemuan ke-10 kita. Tentukan nilai K sedemikian sehingga sistem persamaan linear berikut mempunyai solusi tunggal, mempunyai solusi banyak, dan tidak mempunyai solusi. Nah, kita sekalian mengingat-ingat bahwa mempunyai solusi tunggal bila apa? Bila pangkat matriks A sama dengan pangkat matriks A digandeng dengan B. Setelah sistem persamaan linear ini kita nyatakan di dalam bentuk matriks. Ya, setelah kita nyatakan di dalam bentuk matriks. Jadi kita nyatakan dulu sistem persamaan linear ini di dalam bentuk matriks. Persamaan linear ini kita nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kolom pertama untuk variabel X, kolom kedua untuk Y, kolom ketiga untuk Z. Jadi ini 1, 2K. Ini 1, 2K. Ya. Dan kemudian kolom yang digandengan ini adalah untuk vektor B-nya. Jadi ini 1. Kemudian yang persamaan kedua, karena X-nya di depannya 2, ini 2. Kemudian K, kemudian min 1, kemudian min 2. Ya. Kemudian ini kita lihat X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya min 3, kemudian dari ini kita sebut B ya, ini B, B-nya min 3. Jadi kalau kita baca ini, membaca matriks ini adalah X tambah 2Y tambah K sama dengan 1. 2X tambah KY kurang Z sama dengan min 2. Demikian juga untuk baris ketiga. Kemudian, operasi baris dasar tidak merubah solusi SPL. Nggak merubah solusinya, operasi baris dasar. Jadi kalau kita lakukan operasi baris dasar, contohnya ini, sehingga terakhir kita peroleh matriks ini tidak akan merubah solusinya. Solusinya tetap. Jadi ini cara yang dilakukan oleh kelompok ini untuk mencari solusinya pertama adalah dengan membuatnya menjadi matriks segitiga atas. Membuatnya menjadi matriks segitiga atas. Yaitu apa matriks segitiga atas yang semua di bawah unsur diagonal utamanya 0. Ya, ini 0. Nah, kita lihat ini yang dilakukan, ini bisa aja nih langsung dinolkan ini ya, tapi ya kita lihat saja caranya. Ini pertama ditukar, baris kedua dengan baris ketiga, tukar aja. Tukar. Ini diperoleh ini. Baris kedua menjadi baris ketiga, baris ketiga menjadi baris kedua. Baris pertama tetap. Baris pertama nggak ada perubahan. Ini baris pertama. Kemudian ininya dinolkan. Di bawah diagonal utama ini kan, di bawah diagonal utama pertama ini kita nolkan. Ini kita nolkan. Dengan cara apa menolkan angka 2 ini? Dengan cara ditambah min 2. Jadinya di sini baris ketiga ditambahkan dengan baris pertama dikali min 2. Baris ketiga ini baris pertama. Baris keduanya ya tetap, tulis saja ulang lagi nih. Baris keduanya tetap 0, 1, min 3, min 3. Baris keduanya tetap. Baris pertamanya juga tetap. Tulis ulang. Yang berubah ini hanya baris ketiga. Baris ketiga ditambah baris pertama kali min 2. Jadinya 2. Min 2, 0. K. Min 4 ya, karena K ditambah 2 kali min 2, berarti K min 4. Yang di sini min 1 kurang 2K. Min 1 kurang 2K. Oke, ini sama aja ya. Min 2K kurang 1. Kemudian ini min 2 kurang 2.
min 4. Oke. Gitu. Kemudian kita buat ini 0. Di bawah diagonal utama kedua. Jadi ini kita buat 0. Pakai patokannya ini. Ini baris ketiga ditambah baris kedua yang dikalikan dengan 4 min K. Baris ketiga ditambah baris kedua yang dikalikan 4 min K diperoleh, ya ini jadinya 0 ya. Baris pertama, baris kedua tidak berubah. Ini 0, 0. Kalau ini jadinya apa? Ini jadinya kalau saya tulis ya, kalau mau dicek, ini hasilnya adalah, yang ini dapatnya dari mana? Ini adalah min 2K, min 2K kurang 1, ditambah min 3 yang dikalikan dengan 4 min K. Nah, kalau kita lihat hasilnya apa ini? Min 2K kurang 1 kurang 12. Ya, kemudian tambah 3K. Yang hasilnya adalah 3K kurang 2K, K kurang 1 kurang 12, kurang 13. Ya, benar. K kurang 13. Ini juga kita peroleh dari mana? Dari min 4 tambah min 3 kali 4 min K. Yaitu min 4 kurang 12 tambah 3K. Yang hasilnya adalah 3K. Hasilnya adalah 3K kurang 16 ya. Oke, ini benar. Nah, jadi kita perolehlah sudah ini matriks segitiga atas ini ya. Yang ini segitiga atas. Oke. Sekarang agar mempunyai solusi tunggal. Agar mempunyai solusi tunggal. Agar mempunyai solusi tunggal, pangkat A harus sama dengan pangkat A bersama B. Nah, ini A-nya aja. A-nya ini. Ini A. Pangkat A berapa? Pangkat itu kemarin kalau kita melakukan operasi baris dasar, bisa kita lihat adalah banyaknya baris yang tidak semua unsurnya 0. Ini 1, 2, 3. Ya. Agar mempunyai ini harus pangkatnya 3, pangkat A gandeng B juga harus 3. Supaya ini tidak semua 0, haruslah apa? K kurang 13 tidak sama dengan 0. Nggak boleh sama dengan 0, K kurang 13. Kalau K kurang 13 sama dengan 0, pangkatnya 2. Ini pangkat A sama dengan 3, maka K kurang 13 tidak sama dengan 0, ataupun K tidak sama dengan 13. Harus K tidak sama dengan 13, supaya pangkat A 3. K tidak sama dengan 13. Ya. Pangkat A gandeng B. A gandeng B yang mana? A gandeng B yang ini. Yang ini. Ya. Otomatis kalau K kurang 13 sudah tidak sama dengan 0, itu pangkat A gandeng B juga 3. Ya. Pangkatnya juga 3 ini. Pangkatnya 3 banyaknya, karena dia tidak semua juga 0 ya, pangkatnya 3. Maka agar memiliki solusi tunggal ya benar bahwasanya K tidak sama dengan 13. Harus K tidak sama dengan 13. Ya. Kemudian yang kedua, agar mempunyai solusi banyak. Ya, punya solusi banyak.
itu pangkat A tetap harus, kalau mempunyai solusi itu harus pangkat A harus pangkat A gandeng B. Pangkat A sama dengan pangkat A dengan B. Jadi mempunyai solusi banyak, tapi pangkat A sama dengan pangkat A dengan B itu lebih kecil 3. Dalam hal ini 2. Bisa nggak kita buat pangkat A sama dengan pangkat A dengan B sama dengan 2? Nah, supaya ini pangkatnya 2, ini kan A-nya. Harus apa? K kurang 13-nya harus sama dengan 0. Nah, saya ya. Ya, haruslah K kurang 13-nya sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Ya. Nah, ya pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B harus lebih kecil dari N. N-nya 3, jadi pangkat A-nya 2. Nah, supaya ini 0, pangkat A sama dengan 2, ininya 13. K-nya 13. Ya, supaya pangkat A 0, pangkat A 2, ini 0. Nah, untuk membuat ini 0, berarti K-nya sama dengan 13. Jadi, pangkat A sama dengan 2, jika dan hanya jika K-nya sama dengan 13. Gitu. Apakah kalau pangkat K-nya ininya 0, berarti pangkat A gandeng B sama dengan 2? Belum tentu, karena masih ada ini. Supaya pangkat A gandeng B sama dengan 2, harus juga 3K kurang 16-nya 0. Ya. Pangkat A gandeng B2 harus juga ininya 0, ininya 0. Jadinya pangkat A gandeng B sama dengan 2, juga jika dan hanya jika K sama dengan 13 dan 3K kurang 16 sama dengan 0. Ini berarti K-nya sama dengan 16/3. K sama dengan 3 dan K sama dengan 16/3. Enggak ada ini. Ini dan ini tidak terpenuhi. Enggak ada. K3 dan K16/3. Ya. Jadi pangkat A gandeng B-nya tidak ada yang memenuhi. Tidak ada yang memenuhi yang membuat pangkatnya. Tidak ada yang memenuhi. Pangkat, dengan kata lain, pangkat A gandeng B-nya ini 3. Ya. Ini solusi banyak jika K sama dengan 13 dan K sama dengan 16/3. Namun hal ini tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin K-nya sekaligus. K itu nilainya cuma 1. Ya, nggak mungkin ada K yang bisa 13, yang bisa 16/3. Jadi dia tidak ada K yang memenuhi. Kita bisa buat pangkat A-nya menjadi 2, tetapi pangkat A gandeng B-nya tetap 3. Nah, jadi tidak ada K yang memenuhi. Tidak mungkin dia mempunyai solusi banyak. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bapak. Sudah jelas. Jelas, Pak. Karena itu kita lanjut ke nomor C.
tidak punya solusi, ya, kalau sudah pangkat A-nya tidak sama dengan pangkat A gandeng B. Ya. Di sini dikatakan pangkat A tidak mungkin lebih besar dari pangkat A gandeng B. Maka pangkat A harus lebih kecil dari pangkat A gandeng B. Oke. Pangkat A terjadi pada saat pangkat A sama dengan 2. Pangkat A sama dengan 2 itu terjadi bila K kurang 13 sama dengan 0 atau K sama dengan 13. Ya. K sama dengan 13. Ketika K sama dengan 13, pangkat A gandeng B-nya di sini berapa? Pangkat A gandeng B-nya di sini adalah 3. Pangkat A-nya 2, pangkat A gandeng B-nya 13. Aduh, salah lagi saya bilangnya. Pangkat A-nya 2, pangkat A dengan B-nya 3. Tidak sama jadinya. Oleh karena itu, untuk K13 tidak punya solusi. Karena apa? Karena pangkat A2, pangkat A dengan B-nya 3. Pangkat A2, pangkat A dengan B-nya 3. Itu dia. Tidak mempunyai solusi. Ya. Kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Bapak, Dinda mau bertanya, Pak. Iya. Bapak, mohon maaf, Bapak. Kenapa, Dinda? Mohon maaf, Bapak, izin bertanya. Untuk yang C misal, jika pangkat A-nya itu, ini misal ya, Pak, jika pangkat A-nya itu 0 dan pangkat PAB-nya itu ya lebih dari 0, itu masih tetap masuk tidak mempunyai solusi, Pak. PA-nya itu tidak berpangkat sama sekali. Misal gitu ya, Pak. Iya, tidak punya solusi. Kalau pangkat A-nya 0, pangkat A gandeng B-nya lebih besar dari 0, ya tidak punya pangkat A-nya sama dengan 0 gitu ya. Pangkat A gandeng B tidak sama dengan 0, ya nggak punya solusi. Itu sama aja nanti. Meskipun PA-nya pangkatnya 0 gitu ya, Pak. Tidak apa-apa. Ya, misalnya gini ya, saya tulis ini ya. Saya tulis misal ini A-nya 0 pangkatnya. Terus pangkat A gandeng B-nya nggak 0. Katakanlah di sini harus ada satu bilangan yang nggak 0 ya. Katakan di sini 100. Ini pangkat A-nya 0. Pangkat A dengan B-nya 1. Ini nggak punya solusi. Karena kenapa ini? Ini sama aja dengan mengatakan 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 1. Nggak mungkin itu. Salah ini. Artinya salah, tidak mempunyai solusi. 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 1. Nggak mungkin. Karena kalau 0x tambah 0y tambah 0z hasilnya 0 sama dengan 1, ya nggak mungkin. Artinya tidak punya solusi tetap, Dinda. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Mohon maaf, Bapak, tadi ada gangguan. Itu Bapak Dinda, mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Tahun lalu Pak Karta membeli sejumlah saham dari 3 perusahaan. Karena kalau soal seperti ini harus dibaca pelan-pelan.
Apa yang diketahui? Yaitu PT Ogah Rugi, PT Fulustrus, dan PT Semoga Jaya. Harga per lembar saham PT Ogah Rugi $50, PT Fulustrus $40, dan PT Semoga Jaya $30. Pak Karta menghabiskan uang 23.200 untuk membeli saham ketiga perusahaan tersebut. Dan banyaknya saham PT Fulustrus yang dibeli ada 2 kali lipat banyaknya saham PT Semoga Jaya. Tahun ini harga saham PT Ogah Rugi naik 20%, sedangkan harga saham 2 perusahaan lainnya naik 10%. Pak Karta menjual seluruh sahamnya dengan harga lebih tinggi daripada harga saat dia membelinya. Berapa banyak saham setiap perusahaan yang dibeli oleh Pak Karta tahun lalu? Nah, sesuaikan saja ini apa yang ditanyanya sebagai variabel ya. Berapa banyak saham setiap perusahaan yang dibeli oleh Pak Karta tahun lalu? Jadinya sahamnya itu sebagai variabel, berarti X. Misalnya sebagai banyaknya saham PT Ogah Rugi tahun lalu, Y banyaknya saham PT Fulustrus, Z banyaknya saham PT Semoga Jaya tahun lalu. Ini sebagai variabel. Kemudian kita baca ulang lagi, apa informasi yang kita ketahui? Tahun lalu Pak Karta membeli sejumlah saham dari 3 perusahaan, Ogah Rugi, Fulustrus, Semoga Jaya. Ogah Rugi. Harganya $50, masing-masing udah punya harga. Pak Karta menghabiskan uang sebesar 23.200. Artinya apa? 50, karena harganya 50 untuk saham Ogah Rugi. 50X, ini jumlah sahamnya X ya, atau banyaknya. Ini harganya. 50X tambah 40Y tambah 30Z sama dengan 23.200. Ya iya. Karena dia menghabiskan, Pak Karta menghabiskan 23.200. Ini adalah harga saham. Ini X adalah jumlah saham atau banyaknya saham. Inilah uang yang dikeluarkan oleh Pak Karta untuk membeli saham 23.200. Kemudian, apalagi informasinya? Banyaknya saham PT Fulustrus yang dibeli adalah 2 kali lipat banyaknya saham PT Semoga Jaya. Banyaknya saham baca ulang lagi, banyaknya saham PT Fulustrus apa itu? Y adalah 2 kali banyaknya saham PT Semoga Jaya. Semoga Jaya Z, berarti Y sama dengan 2Z. Itu, kita baca aja pelan-pelan soalnya. Kemudian, tahun ini harga saham PT Ogah Rugi naik 20%. Ya. Naik 20%, sedangkan harga saham 2 perusahaan lainnya naik 10%. Pak Karta menjual seluruh sahamnya dengan harga 3.320. Naik 20%. Maaf Pak, bukankah itu seharusnya 50 dikali 1,2 ya Pak jadi? Iya, harusnya ini kalau naik ini 1,2 kali 50. Karena naik kan harganya kan 1,2 kali 50 jadinya ini. 1,1 kali 40. Ini 1,1 kali 30. Salah ini berarti. Nggak apa-apa ya. Ini untuk koreksi ini salah berarti. Kalau salah, ya ini juga lama juga. Kalau saya tulis lagi lama, apa harusnya 1,2. Tapi coba kita baca dulu. Naik 20%. Pak Karta menjual seluruh sahamnya dengan harga 3.320, lebih tinggi daripada saat. Itu kenaikannya. Tapi kita lihat dulu, siapa tahu benar, daripada harga saat dia membelinya. Oh. Itu kenaikannya ya Pak?
Iya, ini kenaikannya nggak apa-apa juga. Ini kenaikannya. Jadi gini, ini benar. Ini benar. Karena kenaikannya, coba kita baca lagi ya. Dia kan naiknya 20% ya, naik 20% harganya. Iya, ini benar. Ya, atau bisa juga kita buat persamaan ketiganya seperti ini. Kalau tadi ada yang siapa yang bilang tadi ya, bukannya 1,2, boleh aja pakai 1,2. Nanti hasilnya sama aja. Berarti apa? Kalau mau pakai 1,2 kali 50x plus 1,1 kali 40y plus 1,1 kali 30z. Nah, sama dengannya berapa di sini? 5.640. Bukan. Sama dengan 23.200 ditambah 3.320. Iya. 0,25 sama dengan 26.250. Mau pakai ini juga boleh. Tapi mau pakai ini juga boleh karena sama aja ini nanti. Sama aja ini. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Karena kalau kita punya persamaan kedua ini 50x plus 40y plus 30z sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa tadi? 23.200. Ini kan kalau kita kurangkan, ini kan kalau dikurangkan ini kurang ini, berarti tinggal 0, ketemunya ini 0,2 kali 50x plus 0,1 kali 40y plus 0,1 kali 30z sama dengan 3.320. Oke, gitu. Tadi siapa yang pakai 1,2 siapa? Ada pertanyaan tadi, bukannya 1,2 siapa tadi? Saya nggak ngelihat foto Anda. Bagus, Pak. Bagus. Bagus ya? Iya, Pak. Bagus pakai 1,2 ya. Tapi kita lihat hasilnya mestinya sama bagus. Iya, Pak. Seharusnya sama, Pak. Harusnya hasilnya sama. Nggak apa-apa, pakai ini juga benar. Ya. Jadi nggak apa-apa Anda pakai persamaan ketiga ini. Yang ketiga menggunakan ini, bukan ini. Tapi ini juga benar. Sama aja ini. Oke, jadi kita peroleh yang ketiga. Nih. Oke, ini menyelesaikannya pakai apa nih? Pertanyaannya apa? Oh, menyelesaikannya pakai ini nggak apa-apa ya. Pakai apa namanya? Substitusi nggak apa-apa. Ini pakai substitusi, X-nya 200, Z-nya 120, Y-nya 240. Oke, nggak apa-apa. Pakai substitusi. Ya. Ini disubstitusikan. Pakai OBD juga bisa. Pakai OBD ya tinggal dibentuk matriksnya. Dibentuk matriksnya. Matriksnya apa? Matriksnya ya ini tadi. 50X tambah 40Y tambah 30Z 23.200. Kalau mau disederhanakan 5X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 2.320. Gitu dia. Nah, ini 5X tambah 4Y tambah 3Z 2.320. Kalau ini Y kurang 2Z sama dengan 0, yang Y sama dengan 2Z. Yang ketiga, kenapa pakai ini lagi ini ya? 20/100 kali 50 tambah 50. Kok Anda balik lagi pakai yang ini? Nggak usah pakai ini lagi lah. Pakai 26.520. Pakai aja yang tadi yang ini udah. Yang ini.
kelompok ini, ngapain pakai yang ini lagi? Pakai yang 20/200 kali 50 tambah 50, ngapain lagi? Ya. Jadi menurut saya udah pakai yang tadi aja, udah Anda tulis kan. Ini pakai 10 yang ini, jadi pakai yang ini aja lah, udah. Kan udah ada 3 ini. Udah ada 3 itu. Nggak usah pakai yang ini lagi, balik lagi. Pakai jadi 26.250 yang ini. Tapi sekali lagi dua-dua benar. Mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, sama aja. Oke, pakai SPL, ketemu. Jadi banyaknya saham yang dibeli oleh Pak Karta tahun lalu 200, PT Fulustrus 240, dan PT Semoga Jaya 120. Itu dia. Ya, ini cuman saya ini nggak efisien aja, saya rasa ini pakai yang ini lagi. Pakai begini ditambahkan lagi, ngapain? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas, Bapak. Jelas ya? Oke. Saya stop share. Recordingnya saya stop dulu sebentar. Saya mau ambil air minum dulu ya. Pagi ini saya agak haus nih, nggak tahu. Saya ini Iya, kan Bapak. Iya, Bapak, baik. haus. Oke, kita lanjut lagi. Saya buka sekarang berarti tugas kelompok. Kan tadi kelompok 3, 4, ini kelompok 5 atau 6 ya? Iya, Bapak. Paket 2, yang paket 2. Ya intinya sama-sama aja ya. Coba ini sekarang saya share screen sambil sama-sama kita lihat. Oke, ini dia. Tentukan nilai K sedemikian sehingga sistem persamaan linear berikut mempunyai solusi tunggal, mempunyai solusi banyak, tidak mempunyai solusi. Kalau mempunyai solusi tunggal, sekali lagi haruslah pangkat A-nya sama dengan pangkat A dengan B. Kita lihat satu-satu. Pertama, dilakukan operasi baris dasar dengan membuatnya menjadi matriks segitiga atas. Ini kita nolkan ya. Baris kedua yang di bawah diagonal utama, angka 2-nya kita nolkan, berarti baris kedua ditambah baris pertama kali min 2. 2 kurang 2, 0. 3 kurang 2, 1. Ini benar. Ya, baris pertamanya tetap aja, baris pertama tetap. Kemudian K dikurang 4, K kurang 4, oke. Min 2 kurang 2, min 4, oke. Ya, udah benar ya. Kemudian kita nolkan. Patokannya ini diagonal pertama. Baris ketiga ditambah baris ke-1 dikali min 1. 1 kurang 1, 0. Oke. Min K kurang 1, min K kurang 1. 8 kurang 2, 6. 13 kurang 1, 12. Oke. Kemudian, karena sasaran kita mengdiagonalkan yang di bawah diagonal utama, ini kita nolkan. Baris ketiga ditambahkan dengan baris kedua yang dikalikan K tambah 1. Oke ya, kita cek.
Baris pertama tetap, baris kedua tetap, kita tulis ulang aja lagi. Baris ketiga ini 0, 0, min K kurang 1, tambah K plus 1, 0. Nah ini 6. 6 ditambah, nah kalau mau pelan-pelan berarti ini 6 ditambah, ini kan berarti apa namanya? 6 tambah K kurang 4 kali K plus 1. Itu artinya. K kurang 4 K plus 1 itu adalah 6 tambah K kuadrat. Ini di sini kurang 3K kurang 4. Hasilnya coba. K kuadrat kurang 3 tambah 2. Ya, oke, benar. Yang ini adalah 12 ditambah min 4 kali K plus 1. 12 atau langsung aja kurang 4 kali K plus 1. Hasilnya adalah min 4K. Ini 12 kurang 4, 8. Oke, benar. Oke ya. Nah, sekarang agar mempunyai solusi tunggal. Agar mempunyai solusi tunggal, pangkat A-nya harus 3. Ya, sama dengan pangkat A gandeng B harus sama dengan 3. Hal ini terjadi bila apa? Bila ini tidak sama dengan 0. Ini aja. Ini nggak sama dengan 0. K kuadrat kurang 3K tambah 2 ini sama dengan kalau kita faktorkan adalah K kurang 1 kali K kurang 2. Gitu kan? K kurang 1, K kurang 2. Jadi, agar ini tidak sama dengan 0, K kuadrat kurang 3K tambah 2 tidak sama dengan 0, haruslah K-nya tidak sama dengan 1, atau K tidak sama dengan 2. Ini terjadi bila K tidak sama dengan 1, ini lebih cocoknya ini atau. Pakai dan ya, pakai dan. Maksudnya oke lah, dan juga boleh. K-nya tidak sama dengan 1, tapi K-nya juga tidak sama dengan 2. Ya, K tidak sama dengan 1, K-nya tidak boleh juga sama dengan 2. Oke, itu pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B sama dengan 3. Oke, selanjutnya solusinya banyak. Apa yang terjadi kalau solusinya banyak? Jika ini sama dengan 0, harus supaya pangkatnya 2, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Mungkin nggak ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 juga? Ini sama dengan 0 pada saat K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Min 4K tambah 8 sama dengan 0. Jika dan hanya jika K-nya sama dengan 2. Oke ya. Jadi ketika di sini juga ketika K1 dan K2, berarti terjadinya pada saat K sama dengan 2. Karena kalau pada saat K sama dengan 2, ini 0, ini juga 0. Berarti pangkat A-nya apa? Pangkat A-nya 2, pangkat A dengan B-nya juga 2. Karena ini 0 juga. Dia bisa dibuat 0. Gitu. Ya. Ini lebih cocok pakai atau tadi ya. Lebih cocok ya. Lebih cocok pakai atau. Oke, yang ketiga, tidak mempunyai solusi. Tidak punya solusi ini haruslah pangkat A tidak sama dengan pangkat A dengan B. Itu bisa terjadi kalau apa? Kalau pangkat A-nya sama dengan pangkat A-nya
sama dengan 2 dan pangkat AB sama dengan 3. Hal ini terjadi bila K sama dengan 1. Ya, dari sini tadi kita jelas. Kalau pada saat K sama dengan 1, pangkat A-nya jadinya 2. Karena K kuadrat kurang 3K tambah 2, 0 jadinya. Tapi di sini nggak 0. Kalau K-nya 1. Masih dia 4 hasilnya. Sehingga pangkat A dengan B-nya 3. Jadi pangkat A 2, pangkat A dengan B 3 tidak sama. Oleh karena itu dia tidak mempunyai solusi. Oke. Tidak punya solusi pada saat pangkat A 2 dan pangkat A dan yang B sama dengan 3 yang terjadi pada saat K sama dengan 1. Gitu cara nyarinya. Ada pertanyaan? Ini apa sih arti ST 2024 ini apa? Itu nama kelas Bapak. Kelas, Bapak. Kelas. Oh iya, ST24 kan jadi ST ya. Iya Bapak. Biar seger Bapak. Kebanyakan nongkrong di Zoom jadi ST 24. Ya gitu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya saya lanjut lagi ke nomor berikutnya. Kayak saya lanjut ke nomor berikutnya. Seorang pedagang grosir pakaian di Pasar Anyer menjual, ini kalau ini mesti dibaca ini, menjual kaos seharga 50.000 per 30 buah, celana 90.000 per buah, dan kemeja 100.000 per buah. Menjelang Lebaran yang lalu, Mang Apud, seorang pedagang keliling di Kampung Babakan, membeli kaos, celana, dan kemeja yang seluruhnya sebanyak 90 buah dengan harga total 4 juta sekian. Tentu saja pembelian dilakukan di pedagang grosir tersebut. Dengan menggunakan SPL, tentukan banyaknya kaos, celana, dan kemeja yang dibeli Mang Apud. Dari pertanyaan ini dapat kita tentukan bahwasanya variabelnya adalah X banyaknya kaos yang dibeli, Y banyaknya celana yang dibeli Mang Apud, dan Z banyaknya kemeja yang dibeli Mang Apud. Harganya seperti ini. Ada tadi informasi harganya ya, ini 50.000 per 3 buah, diasumsikan berarti 50.000 per buahnya, 90.000, 100.000. Ini apa maksudnya ini? Ya, harganya totalnya 4.360.000. Dia membeli sebanyak 90. Ini saya nggak, oh maksudnya begitu. Dia membeli 90. Berarti 90 buah. 90 buah yang dibeli. Artinya, banyaknya kaos yang dibeli itu X. Artinya X tambah Y tambah Z sama dengan 90. Oke. Ya, ini karena banyaknya, ini 90. Total yang dibeli 90 tadi informasinya. Harganya sekian. Harganya sekian. Artinya 50.000 per 3X tambah 90.000 per Y tambah 100.000 per Z 4.360.000. Oke. Kemudian dibuat OBD diperbesar atau OBD digandeng, terserahlah bahasanya apa ini ya. 11190. Ini aja informasi yang diketahui ya. Saya mesti baca lagi. Oke, nggak ada lagi informasi lain yang diketahui ya. Oke. 50.000 per 3, 90.000. Oke, kemudian ini dinolkan. Oh, nggak langsung dinolkan ini ya. Oke lah, nggak apa-apa. Di baris kedua dikali 3 per 10.000 supaya gampang. Per 10.000 ini hasilnya 5. Ini 9 kali 3, 27. Ini 10 kali 3, 30. Ini 436 kali 3, mudah. Ini 1.308 hasilnya, benar ya? 436 kali 3, 6 kali 3, 18, 110. Oke, benar. Kemudian ini dinolkan angka 5-nya, patokannya angka 1,
E21-5, kita lihat 111, 5 kurang 5, 0, 22 kurang 27 kurang 5, 22, 30 kurang 5, 25, 1308 kurang 90 kali 5, 450 ya. 450 ini 858, benar ya? 450. Ya, benar. Nah, ini dia. Ya. Ya, berarti dia seperti ini. Pangkat A-nya 2, pangkat A dengan B-nya 3 ya. Nah, kemudian diperoleh 22Y tambah 25Z sama dengan 858. Oke. Y tambah 22, 25 per 25 sama dengan 39 bagi 22. Oke ya. Y berarti sama dengan 39. Oke lah, ini dibalikkan. Karena yang dibeli arus bilangan positif, Z arus kelipatan 22. Harus positif ini ya. Z arus kelipatan 22. 22, 44, 66, 88. Udah ini aja. Karena nggak mungkin lagi kelipatan 22. Kalau ini nggak boleh lagi seterusnya ini. Emang bisa seterusnya. Karena yang dibeli kan maksimum 90. Nggak usah pakai seterusnya. Ini nggak usah pakai dan seterusnya ini ya. Z-nya yang mungkin, mana deh tadi? Z-nya yang mungkin ini nggak usah pakai dan seterusnya. Ini menurut saya ini hapus saja. Z-nya kalau nggak 22, 44, 66, 88. Ya, Y-nya lebih besar dari 0. Y-nya juga lebih besar dari 0. Ini agak susah soalnya ya. 39 kurang 25 lebih besar dari 0. Oke. 25 per 22Z kecil dari 39. Oke ya. Z besar dari 0, kecil dari ini kan boleh sama dengan 0 ini harusnya ya. Z-nya harusnya boleh sama dengan 0 ini ada yang, tapi nggak apa-apa, ini mungkin ini benar ini ya. Karena kan boleh nggak ada 0-nya ini, boleh 0-nya ini ya. Z-nya antara ini. Oke ya, 39 kali 25 per 22 antara 34 ya. Gimana ini? Ini Z elemen 22, 44, 66. Karena yang lebih kecil 34, yang memenuhi Z-nya 22. Oke ya, Z-nya 22 yang memenuhi. Oke ya. Z-nya 22. Oke. Kemudian ini Z-nya 22. Y-nya berarti kalau distribusikan 14, ini 54. Oke ya. Oke ya. Ya, seperti itu ya. Sebentar, kok saya matikan tadi?
Iya, seperti itu ya. Benar ya tadi ya. Hmm, 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 hmm. Oke, mana dia tadi ya? Oke, ya. Ya, ini dia tadi. Ini memang agak sulit yang ini, tapi ada pertanyaan nggak? Ya, agak sulit. Ini ya, menurut saya agak sulit. Ya, Kak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang soal berikutnya. Jadi, saya buka yang berikutnya. Ini yang berikutnya berarti kelompok 7 ya. Kelompok 7. Udah kelihatan nggak kelompok tuh ini yang baru tampilannya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke ya. Tentukan syarat nilai PQ agar sistem persamaan linear mempunyai solusi tunggal, mempunyai solusi banyak, tidak mempunyai solusi. Nah, ini sama aja, ini mungkin berarti kalau yang nomor-nomor ini kita udah bisa lebih cepat, kita buat matriksnya. Matriksnya 1, 2, min 3, 0, 2, 6, min 11, min P, 1, min 2, 7 plus PQ, oke. Ini kemudian kita nolkan, ini kita nolkan, baris pertama tetap, 1, 2, min 3, 0, baris kedua ditambah baris ke-1 kali min 2, 2 kurang 2, 0, 6 kurang 4, 2, min 11 tambah 6, min 5, min P 0 ya, min P tetap. Kemudian baris ketiga ditambah baris 1 kali min 1, 1 kurang 1, 0, oke, min 2 kurang 2, min 4, 7 tambah P tambah 3, berarti 10 tambah P, Q sama 0 ya, Q aja tetap. Kemudian yang ini kita nolkan di bawah diagonal utamanya, min 4, baris ketiga ditambah baris kedua dikali 2. Baris pertamanya tetap, baris keduanya tetap, 0, 0, min 4 tambah 4 ya. Kalau ini 10 tambah P kurang 10. Tinggal P. Oke. P, kalau yang ini adalah berarti Q kurang 2P. Ini dibalik. Oke. Agar mempunyai solusi tunggal, maka pangkat A harus sama dengan pangkat A gandeng B, harus sama dengan N, harus sama dengan 3. Supaya ini pangkatnya 3, yang penting adalah P-nya tidak sama dengan 0. P-nya tidak sama dengan 0. Oke. P-nya tidak sama dengan 0. Agar mempunyai solusi banyak, pangkat A harus sama dengan pangkat
A gandeng B tapi lebih kecil dari N. Hal ini terjadi bila P0, ya P-nya 0, maka pangkat ininya, pangkat A-nya 2, ini juga 0. Ini 0 juga, yaitu terjadi kalau P-nya 0, berarti Q-nya juga harus 0. P0 dan Q0. Ya, harus P0 dan Q0. Oke, agar tidak mempunyai solusi, pangkat A harus tidak sama dengan pangkat A dengan B. Hal ini terjadi bila P0 dan Q tidak sama dengan 0. Oke, kalau P0, Q tidak sama dengan 0, pangkat A-nya 2, pangkat A dengan B-nya 3. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Pimpinan PT Telecuplis merencanakan pembagian THR kepada 3 karyawannya, yaitu Ari, Berry, dan Cherry. Total dana yang akan dibagikan sebesar 3 juta rupiah. Aturan pembagian THR adalah sebagai berikut. Jumlah uang yang diterima oleh Berry dan Cherry sama dengan 2. Oke lah ini ya. Formulasikan masalah tersebut dalam bentuk SPL. Yang ingin diketahui apa tadi? Berapa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing karyawan tersebut? Karyawannya ada 3. Jadinya misalkan aja jumlah THR yang diterima oleh Ari A, yang diterima oleh Berry B, yang diterima oleh Cherry C. Ya, formulasikan dulu, katanya kita baca aja nih. Total di dana yang akan dibagikan sebesar 3 juta rupiah. Berarti A tambah B tambah C 3 juta. Ya, ini dia. Kemudian, apalagi nih? Aturan pembagian THR adalah sebagai berikut. Jumlah uang yang diterima oleh Berry dan Cherry sama dengan 2 kali jumlah yang diterima oleh Ari. Berarti B tambah C sama dengan 2A. Nah, ya ini dia. Kemudian, jumlah uang diterima oleh Ari, berarti A, lebih besar 100.000 dari yang diterima oleh Cherry. Berarti A sama dengan C tambah 200.000. 200.000 apa berapa tadi? Jumlah uang 100.000 ya. A berarti C tambah 100.000. Oke, ini dia. Tentukanlah SPL-nya. So, cara satu di sini cara substitusi. Saya percaya Anda ini benar aja ini substitusinya ya. Cara 2 eliminasi Gauss. Ya, ini substitusi bisa nih Anda substitusikan. Cara kedua eliminasi Gauss. Gitu. Kalau ini udah benar hasilnya, saya yakin ini benar ya. 900, 1.100.000, 1 juta. Coba 900 sama nggak menghasil di atas 900, 1 juta, 7.100.000. 900, 1.100.000, 1 juta. Oke, sama ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, langsung Jelas, lagi Bapak. kita. Ya? Jelas, Bapak. Jelas ya? Kita lanjut berarti tadi kelompok 7, 8. Berarti ini kelompok 9, 10 ya. Kelompok 9, 10. Ini kali ini. Udah kelihatan lagi ya si apa? Kelihatan nggak Jessica? Kelihatan, Bapak. Oke, ini sama aja gitu-gitu aja. Nanti banyak Anda juga soalnya gitu memahami ini aja. Tentukan nilai K sedemikian sehingga sistem persamaan linear mempunyai solusi tunggal, solusi banyak tidak mempunyai solusi. Nah, di sini hati-hati aja supaya jangan salah. Coba min 1, 1, 1, K, K, 2 min K, 5 min 4, 1, 1, 6 min K. Ini satu dulu ini ya. Diapakan dulu ini? E311, baris ketiga dinolkan dulu ini ya. Baris ke-1 dan baris kedua sama aja berarti masih. 1 kedua sama aja, baris ketiga dinolkan, 1, 1.
tambah ini kurang 1, 0, 1 tambah 1, 2, 6 tambah 1, 7, min K tambah K, 0. Oke, ini benar ya. Baris kedua dengan baris ke-1 dikali K. Ini dinolkan juga. Ini tetap, berarti K kurang K, 0. 2 kurang K tambah K berarti 2. 5 tambah K, oke. Yang ini berarti adalah min 4 tambah K kuadrat. Oke, benar ini ya. 0270. Kemudian ini dinolkan. Baris kedua, baris ketiga, tambah baris kedua kali min 1, ini tetap. Ini tetap. Ini dinolkan berarti 0, 2 kurang 2, 0. 7 kurang 5, 2 kurang K harusnya. Oke, benar. Kemudian ini dikurangkan, berarti menjadi terbalik 4 kurang K kuadrat. Oke. Agar mempunyai solusi tunggal, ya, ini nggak boleh 0 di sini, pangkatnya harus 3, berarti K tidak sama dengan 2. Benar. Agar mempunyai solusi banyak, harus pangkatnya 2. Dua-duanya ini harus pangkatnya 2. Berarti ini apa? Ininya harus 0, itu terjadi pada saat karena 2, ini juga harus 0. 4 kurang K kuadrat itu terjadi pada saat K-nya 2 dan K-nya min 2. Yang ini 0 terjadi saat K2 dan K min 2. Ini terjadi saat K2. Jadi, agar mempunyai solusi banyak, K-nya 2. Oke. Agar tidak mempunyai solusi, ini pangkatnya 2, yang ini pangkatnya 3. Pangkatnya 2 itu terjadi pada saat K-nya 2. Tetapi kalau ini 2, kalau ini 2, kalau di sini 2, di sini juga ini 0, ini 0. Nggak mungkin ini di sini 0, di sini tidak 0, nggak mungkin ya. Jadi tidak ada yang tidak mempunyai solusi. Karena kita paksa di sini pangkatnya menjadi 0, pangkatnya 2, pangkatnya 2 itu terjadi ketika K sama dengan 2. Ini mau kita buat juga pangkatnya tidak sama dengan 2, tapi ketika K sama dengan 2, di sini dia juga 0. Jadi selalu sama pangkatnya. Turut berubah pangkat A gandeng B2. Oleh karena itu disimpulkan selalu konsisten. Jadi tidak mungkin dia tidak mempunyai solusi. Tidak mempunyai solusi nggak mungkin. Selalu mempunyai solusi. Berapapun K. Ada pertanyaan, Jessica? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Kita lanjut lagi. Sudah jelas. Nah, ini juga harus baca pelan-pelan ini ya. Tetapi apa ini? Kayaknya nanya berapa banyaknya komputer yang disewa ya. Rumuskan masalah tersebut dalam bentuk SPL. PT Ilkom mengadakan pelatihan komputer bagi para eksekutif. Untuk itu PT Ilkom memerlukan 7 buah komputer dengan rincian 2 komputer berbasis Windows dan 5 komputer berbasis Linux. Pengadaan komputer akan dilakukan dengan membeli 3 komputer baru dan 4 sisanya cukup dengan menyewa. Harga beli komputer berbasis Windows adalah 30 juta per unit dan harga sewanya 20 juta per unit. Harga beli komputer basis Linux adalah 30 juta. PT Ilkom memiliki anggaran 130 juta untuk keperluan ini. Rumuskan masalah tersebut dalam bentuk SPL. Oke. X1 banyaknya komputer Windows yang dibeli, X2 banyaknya komputer Linux yang disewa, X3 banyaknya komputer Windows yang dibeli, X4 banyaknya komputer Linux yang dibeli. Oke. Baca lagi di atas. Memerlukan 7 buah komputer. Dengan rincian 2 komputer berbasis
Windows dan 5 komputer berbasis Linux ini ya. Ini dibuat tabel bagus ini ya, berarti 2 komputer berbasis Windows, berarti X1 tambah X3, ada sini, X1 tambah X3 sama dengan 2, X2 tambah X4 sama dengan 5. Oke. Oke, ini ya. Pengadaan komputer akan dilakukan dengan membeli 3 komputer baru dan 4 sisanya cukup menyewa. 4 menyewa ya. Membeli 3. Berarti ini dapat ini. X1 tambah X2 4. X3 tambah X4 3. Nah ini. Oke ya. Sampai situ. Kemudian harga beli komputer berbasis Windows adalah 30 juta per unit dan harga sewanya 20 juta per unit. Harga beli berbasis Linux 30 per unit dan harga sewanya 10 juta per unit. Nah, ini tinggal masukkan aja nih. Berarti ini ada 20 dalam satuan juta, 20 X1, oke lah. 20 X1 tambah 10 X2 tambah 30 X3 tambah 30 X4. Itu berdasarkan harganya tadi nih ya. Ini jumlah yang disewa atau dibeli sama dengan 130 juta. Oke, inilah permasalahannya. Berikutnya tinggal menyelesaikannya. Saya nggak tahu Anda di sini pakai substitusi apa ini nih. Oh, dengan pakai OBD ya. X1, X2, 4. 1, 1, 4. X3, X4, 3. 1, 1, 3. X1, X3, 2. 1, 0, 1, 2. Oke. Oke, yang terakhir 20, 10, 30. 30, 130. Oke. Ya, kemudian ini dinolkan. Saya rasa Anda benar menolkan ini ya. Coba kita benar cek aja. Oh, sebelum menolkan Anda kalikan baris kelima dengan super 10, berarti menjadi 2, 1, 3, 3, 13. Oke, kemudian ini dinolkan, baris ketiga dinolkan. 1 kurang 1, 0, 0 kurang 1 min 1, 1 kurang 0, 1, 0, 2 kurang 4 min 2. Oke ya. Kemudian E24. Baris kedua tukar dengan baris keempat. Oke ya, nggak apa-apa. 2 ke 4 supaya ini 1. Oke lah. Udah jadi gini, 00, 113. Kemudian ini dinolkan ini mestinya ini ya. Ini apa duluan ini? E51 min 2. 51 min 2. Oke, 0. 1 kurang 2 min 1, 3, 3. 13 kurang 8, 5. Oke. Kemudian baris ketiga 21. 3, 21. 3, 21. Ini sama ini ya, supaya ini 0 ya. 0, 0. 1, 1, 3. Oke. Kemudian berarti ini dinolkan lagi. 4. Ini nolkannya mana nih? E521 ya. E521. 0, 0. 0, 0. 3, 4, 10. Oke. Kemudian ini ada E43 min 1 nih. 43 min 1. Oh, ini dinolkan langsung di sini ya. 43 min 1. Oke. 45 dipindahkan baris 45. Oke. Kemudian ini nolkan 43 min 3. 3. 3 kurang 3. 0, 4 kurang 3. 3 kurang 3, 0. 4 kurang 3, 1. 10 kurang 9, 1. Oke. Udah, kita peroleh ini berarti X4-nya 1. X4-nya 1. X3 tambah X4, 3. Ketemulah ini semua ya. Oke. Mudah-mudahan ini nggak ada salah ini ya. Prinsipnya benar ini. Ada pertanyaan, Jessica? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Kita lanjut berarti ke yang terakhir ini. Oke, kita lanjutkan dengan nomor berikutnya.
seperti berikut ya. Tentukan nilai A dan B sedemikian sehingga sistem persamaan linier AX plus BZ sama dengan 4, AX plus AY plus 4Z sama dengan 4, AX kurang 2Z sama dengan B, sehingga yang pertama mempunyai solusi tunggal, yang B mempunyai solusi banyak, yang nomor C tidak mempunyai solusi. Demikian. Jawab, ini kita buat matriksnya, matriks diperbesarnya, ini A, ini B, jadinya sesuai dengan SPL yang ada di atas, A0, B4, kita cek ya, AA 44, oke, A0 min 2B, oke. Dilakukan operasi baris dasar, kita buat E31 min 1 baris ketiga, ini kita nolkan, oke ya, 0 kurang A, 0 kurang B kurang 2, oke. Kemudian B kurang 4 atau kurang 4 plus B, oke. Kemudian ini yang di bawah diagonal ini kita nolkan juga. E21 min 1, 0. A kurang 0A, 4 kurang B, oke. 4 kurang 4, 0 ya. Sekarang kita sudah memperoleh matriks segitiga atas seperti berikut. Agar mempunyai solusi tunggal ya. Agar mempunyai solusi tunggal berarti pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B sama dengan 3. Hal ini terjadi bila kita lihat ya. Pertama, ini terjadi bila A tidak sama dengan 0. Oke ya, karena kalau A sama dengan 0, kalau A sama dengan 0, kita lihat di sini menjadi 0, di sini 0 ya. Nah, ini berarti yang tidak 0, ya udah. Berarti pangkat A-nya sudah 1. Ya, berarti hal ini terjadi boleh benar bila A tidak sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, pangkat A-nya itu sudah 1. Pangkat A 1 ya. Kemudian B tidak sama dengan min 2. B tidak sama dengan min 2 dari mana? Dari min B kurang 2 tidak sama dengan 0 ini ya. Min B kurang 2 tidak sama dengan 0, berarti B tidak sama dengan min 2. Oke. Pangkat A3 otomatis pangkat A dengan B atau gandeng B3. Ya. Otomatis. Jadi nggak perlu lagi yang ini. Nggak perlu lagi yang ini min 4 tambah B tidak sama dengan 0, kemudian B tidak sama dengan 4. Ini nggak perlu lagi. Cukup sampai di sini aja ya. Jadi A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan min 2. Oke, kita lanjutkan. Agar mempunyai solusi banyak. Maka pangkat A, pangkat sama dengan pangkat B, maksudnya ini pangkat A dengan B sama dengan 2 ya, terjadi bila B sama dengan min 2, B sama dengan min 2, dan B sama dengan 4. Hal ini tidak mungkin terjadi. Ini memang kasusnya agak rumit ini ya. Kasusnya agak sulit untuk kasus ini. Jadi kita lihat untuk pangkat A, kita lihat aja kasusnya. Kita ingin membuat pangkat A, saya tulis saja di sini ya. Kita ingin membuat agar, saya tulis di sini ya, agar pangkat A sama dengan 2. Ini A. Ini A, yang ini A. Ini A ya. Ini enggak tersorot ya. Ini A. Agar pangkat A sama dengan 2, apa? Haruslah A tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau A sama dengan 0 jadi 1. Haruslah A tidak sama dengan 0. Dan kemudian, dan
B sama dengan min 2. Ya, B sama dengan min 2. Ya, B sama dengan min 2 di sini ya. Nah, pangkat A2. Tetapi bila untuk kondisi ini bisa kita lihat kalau B-nya min 2, di sini min 4 kurang min 2, min 6, pangkat berakibat pangkat A dengan B sama dengan 3. Pangkat A dengan B sama dengan 3. Ya. Jadi tidak konsisten, tidak mempunyai solusi banyak untuk kasus ini ya. Karena berakibat pangkat A gandeng B-nya sama dengan 3. Kemudian agar kita bisa juga di sini agar pangkat A sama dengan 1, saya ingin membuat pangkat A sama dengan 1 dan pangkat A dengan B juga 1 ya. Kita ingin membuat seperti itu. Agar pangkat A sama dengan 1, haruslah A sama dengan 0. Ya, karena kalau di sini A sama dengan 0, perhatikan di sini menjadi 0, sini 0. Nah, ini berikutnya bisa kita nolkan yang ininya. Ini bisa kita nolkan. Ya. Ya kan? Bayangkan aja di sini 0. Ini bisa kita buat 0. 0. Ya. Agar pangkat A sama dengan 1, A sama dengan 0, kemudian B-nya real, bilangan real. Ya. Bilangan real. Ya. Tetapi berakibat pangkat A dengan B tidak sama dengan 1. Pangkat A dengan B tidak sama dengan 1 ini ya, bisa kita lihat ini. Kalau Anda ini 0, 0, ini memang agak sulit. Ini pangkat A gandeng B-nya tidak sama dengan 1 jadinya. Tidak sama dengan 1 ya kalau kita ini operasikan. Jadi akibatnya SPL tidak memiliki solusi banyak. Oleh karena itu SPL tidak memiliki solusi banyak. Ya, demikian ini jawaban untuk nomor B. Kemudian agar tidak mempunyai solusi, ya, yang C, agar tidak mempunyai solusi. Agar tidak mempunyai solusi, ya. Agar tidak mempunyai solusi, ya. C, agar tidak mempunyai solusi, PA2 dan PA gandeng B3. Hal ini terjadi bila, nah ini terjadinya kita lengkapi aja, hal ini terjadi agar tidak mempunyai solusi bila, ini kasus yang pertama tadi, bila A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan min 2, ya, A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan min 2, itu kasus pertama, atau A sama dengan 0 dan B elemen bilangan real. Itu terjadi seperti itu ya. Ya coba nanti ini diresapi aja lagi ya. Saya rasa demikian